mengelilingi inti gitu ya, maka yang keluar adalah momentum angular yang tadi yang kita istilahkan sebagai orbital momentum angular. Tetapi kalau dia berotasi, elektron sendiri itu berputar terhadap dirinya sendiri gitu ya, maka yang keluar adalah spin ya, spin ya. Yang akan kita bahas adalah ini spin ya. Jadi selain selain elektron ini berputar mengelilingi inti ya, di mana dia akan menghasilkan momentum angular, terdapat juga elektron yang berputar terhadap dirinya sendiri. Dan ini menghasilkan momentum angular juga, tapi diistilahkan sebagai spin orbital coupling atau intrinsic angular momentum angular intrinsik ya. Ya, jadi ada istilah momentum angular intrinsik di sini. Nah, kalau yang sebelumnya ini terkait dengan ini ya, momentum angular spin atau momentum angular intrinsic. Nah, kalau yang sebelumnya itu momentum angular square ya, yang ada pada ini. Perumusan Schrödinger ya merupakan perumusan non relativity ya, dan tidak bisa menggambarkan fenomena relativitas gitu ya. Nah, kenapa kok kalau kita di fisika dulu teori relativitas yang dikembangkan oleh kita tahunya ini si Einstein ya, mengembangkan teori relativitas. Karena ini contohnya teori relativitas itu kalau kita melihat pesawat berjalan, oh gini, kalau kita melihat orang eh, dalam satu kereta, kita melihat kereta melaju, kemudian di dalamnya ada orang yang berjalan dia dengan arah yang searah dengan kereta gitu ya. Maka kita akan merasa bahwa orang yang berjalan di atas kereta itu ya, itu geraknya akan lebih cepat dia. Di mana kecepatannya itu bukan lagi kecepatan dari dia berjalan, tapi kecepatan dari kereta lebih dia. Ini teori relativitas. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau ini. Sama seperti ini ya, ketika kita melihat suatu elektron yang mengintari suatu inti dan dirinya sendiri juga melingkar gitu ya. Ini kan ada gerakan gitu ya, ada pergerakan. Karena apa? Eh, Melingkarnya si elektron ini itu akan menimbulkan arah karena momentum angular itu mempunyai vektor ya, memiliki arah. Tapi elektronnya di sini, elektronnya di dalamnya ketika berotasi juga memiliki momentum angular intrinsik ya, istilahnya seperti itu. Dia juga memiliki arah gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gini, ketika kita misalkan lihat bahwa bumi mengitari matahari gitu ya, dan bumi sendiri berotasi gitu ya, maka mau nggak mau kita bisa melihat bahwa bumi itu ketika dia berotasi, berevolusi itu juga naik ke atas, turun, naik ke atas, punya arah gitu ya, naik ke atas atau ke bawah gitu ya, tergantung pada ini dan tergantung pada ini ya nilai persen rotasinya. Dan ini kita bisa melihat bahwa sama seperti tadi, kita melihat orang yang berjalan dalam kereta yang berjalan dengan arah yang sama, gitu ya. Maka sebenarnya kecepatan yang ini, kecepatan yang ada di kereta itu relatif, gitu ya. Kecepatan dia berotasi itu relatif terhadap yang berevolusi. Kecepatan orang yang berjalan dalam satu kereta, gitu ya, itu kecepatannya akan relatif terhadap orang yang di ini, yang ada di luar, gitu ya, gitu. Nah, ini teori teori relativitas ini juga sedikit banyak nyangkut agama gitu ya, nyangkut agama. Eh, Maksudnya seperti ini, teori relativitas itu kalau di dalam mohon maaf ini ya untuk yang muslim, yang non muslim dia, dalam Al-Quran itu bilang bahwa waktu di dunia itu berbeda dengan waktu di akhirat kan gitu ya. Ya, 1 jam di dunia itu berbeda dengan 1 jam di akhirat ya. Eh, Maksud saya seperti ini. 1 detik ketika kalian keluar angkasa gitu ya. Ketika kalian keluar angkasa itu sama seperti kalau kalian melihat kereta, kalau sama seperti orang yang melihat orang yang berjalan dalam kereta dari luar gitu ya. Artinya apa? Ketika kalian di luar angkasa melihat bumi berotasi gitu ya, gitu ya. Itu kesannya kok ini ya, cepet gitu ya. Tapi ketika kalian masuk dalam bumi, tinggal di bumi, waktu itu 24 jam gitu ya.
Tapi ketika kalian keluar angkasa gitu ya, kemudian melihat bumi gitu ya, maka kesannya itu lama gitu ya. Kesannya itu lama. Dan itu yang di orang bahwa waktu dia itu kok korelasinya gitu ya. Korelasinya jangan di akhirat nanti atau di luar di langit tingkat 7 gitu ya. Kalian keluar ke luar angkasa sekalipun kemudian nunggu 1 jam misalkan ini perumpamanya perumpamanya mungkin salah gitu ya. Tapi bukan perumpamanya yang salah tapi detail waktunya mungkin salah. Ketika kalian nongkrong 1 menit di angkasa itu bisa jadi di bumi sudah 1 jam gitu ya seperti itu. Jadi itu teori relativitas dan kembali lagi ketika ketika kita berada di melihat elektron berotasi terhadap inti, kemudian dia juga berevolusi, ya, maka kecepatan revolusi dan masing-masing itu memiliki gaya, ya, maka akan sedikit ada perubahan gitu ya, karena masing-masing memiliki momentum angular untuk dia berotasi maupun berevolusi gitu ya. Nah, dan nanti akan berbeda seperti itu. Kemudian eh, ya teori Schrödinger gitu ya merupakan teori perumusan non relativitik ya. Dia Schrödinger tidak mempertimbangkan efek sesuatu yang bergerak dalam sesuatu yang bergerak gitu ya. Gerak sesuatu pada gerak sesuatu gitu. Tapi hal ini teori tentang relativitas dari suatu elektron dalam atom itu dipikirkan oleh Dirac, seorang fisikawan yang membenarkan perumusan kuantum mekanik ya dari aspek relativitik ya. Dan Dirac perumusan relativitas oleh Dirac itu memprediksikan adanya spin elektron. Jadi teori tentang spin ya elektron gimana arahnya itu ke atas atau ke bawah gitu ya setengah atau minus setengah kalau kita lihat itu eh, dasar pemikirannya dari Dirac seorang fisikawan yang mem- me- mempertimbangkan tentang ini ya spin dari elektron terhadap adanya momentum angular intrinsik. Ya, bagaimana ini ya perumusannya? Perumusannya hampir sama seperti perumusan momentum angular gitu ya, tapi skupnya cukup kecil gitu ya. Di mana kekuatan kopling ya, arah gitu ya, kekuatan arah dari dan efeknya terhadap level energi dalam satu atom itu tergantung pada orientasi relatif dari spin dan orbital magnetic momentum ya. Dan karenanya teori eh, orientasi relativitas dari momentum angular itu dirumuskan seperti ini. Jadi kalau yang tadi itu L itu untuk teori untuk momentum angular orbital ya. Kalau S itu adalah momentum angular intrinsik atau spin ya, di mana nilai nilai S sendiri sama seperti sebelumnya itu sama dengan S dikalikan dengan S ditambah 1 di akar itu kalau sendiri gitu ya. Nah, kalau tadi kan L sama perumusannya, sedangkan untuk momentum intrinsik yang pada sumbu Z itu nilainya adalah momentum spin dikalikan bar ya. Jadi ada sendiri momentum orbital, ada lagi momentum dari spin ya. Ya, eh, bisa saya katakan tadi kan ketika si elektron itu berotasi gitu ya, dia itu kan memberikan momentum angular, dia ada geraknya gitu ya, karena besaran vektor dia ke atas atau ke bawah ya. Dia bisa ke atas atau ke bawah dan nilainya sekali lagi ditentukan oleh elektron itu dan kecepatannya dia. Uh, dan dia ke atas seberapa jauh dan ke bawah seberapa jauh itu ada hitungannya. Kalau dia ke atas ke bawah jauh itu nilainya tergantung pada nilai momentum angular spin dikalikan dengan H cross. Ya, dikalikan dengan H cross. Di mana nilai momentum angular spin itu nilainya antara minus S eh, sampai S gitu ya. Minus S sampai S ya. Tergantungnya. Nanti kita bisa melihat bahwa untuk momentum ini jadi ini ya idealnya nanti jadi 1 sama setengah sama min setengah gitu ya idealnya nanti. Ya ini yang saya maksudkan.
Di sini dilihat bahwa total momentum angular dari suatu elektron ya itu Nggak diga- seru, Mbak, masalahnya. digambarkan dalam bentuk ini ya, eh, digambarkan dalam bentuk nilai pergeseran, nilai J dan nilai momentum J, di mana nilai J itu ada tambahan lagi gitu ya. Ada nilai J itu nilainya adalah L tambah setengah dan atau nilai J sama dengan nilai L dikurangi setengah ya. Jadi seperti itu. Sehingga ketika ya sehingga ketika misalkan orbital S gitu ya, orbital S dengan nilai eh, orbital S dengan nilai L-nya itu sama dengan nol gitu ya, maka nilai J itu sama dengan setengah, sorry, setengah atau C sama dengan minus setengah gitu ya, setengah. Ya, ketika L-nya nol, maka J-nya untuk orbital S itu akan seperti itu. Nah, ketika besarnya pergeseran nanti gitu ya, orbital S itu orbitalnya ya, nilai S orbitalnya satu ya. Eh, Ya, jadi ini sebagai permisalan saja gitu ya untuk orbital S gitu ya. Ini ada nilai J dan nilai J ini kalau kalian ini J itu pergeseran atau shift gitu ya. Kalau kalian belajar NMR ya, kalau kalian belajar NMR itu kan spektranya itu kan bentuknya ini ya, spektra kemudian kalau kalian belajar NMR, NMR itu kan berdasarkan prinsip ini ya. Ya, berdasarkan prinsip rotasi gitu ya. Jadi ketika suatu atom misalkan C3 ini CH2 propana misalkan gitu ya. Itu kan sorry kalau ini gambarnya jelek gitu ya. Kalau kita menganalisa propana dengan NMR ya. Kalian sudah dapat NMR ini ya, NMR itu speckle ya. Sudah ngambil speckle belum ya? Sudah, Atau Pak. NMR sudah dapat NMR nggak ya? Sudah, Pak. Oke, kalau NMR itu kan spektranya itu kan di bawahnya kan ada shift ya. Kalau misalkan saya bikin gambaran gini ya, misalkan gitu ya. Nah, betul. Ini kan nilainya kan row atau shift gitu ya. Shift. Shift ini didapatkan sebenarnya adalah nilai J. Dan nilai J itu didapatkan dari elektron yang berrotasi di ini dalam elektron yang berotasi dalam atom ya. Artinya apa? Artinya ketika saya memiliki atom H di sini, dia yang memiliki satu elektron dan digunakan untuk berikatan dengan J di sini, maka rotasinya H di sini itu dipengaruhi oleh atom C yang ada di sini, atom C yang ada di sini, atom C yang di sini, dan atom H yang ada pada masing-masing H tetangga, ya, H tetangga. Nah, karena itu nilai J ya, nilai J pada elektron yang ada pada atom H itu nilainya akan berbeda ketika tetangganya bukan H3 ya, tetangganya bukan H3 atau tetangganya bukan C gitu ya. Ya, karena apa? Berbeda. Misalkan gini, nilai J itu gara-gara dia berotasi. Nilai J itu gara-gara dia berotasi. Kalau tetangganya itu ada yang memiliki elektron yang sama, yang juga berotasi, maka rotasinya si atom H yang ini gitu ya, itu bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat, tergantung tetangganya.
maka nilai J-nya akan tertentu, shiftingnya akan tertentu. Misalkan, oh ternyata atom H itu kalau kalau tetangganya sama-sama H3-nya gitu ya, elektron di dalamnya akan elektron yang berrotasi di sini itu akan tinggi misalkan gitu ya. Tapi kalau ini eh, apa H-nya di sini itu bukan H3 tapi H2 itu juga malah akan rendah misalkan seperti itu. Ya, karena itu akan menjadi karakter dari molekul ini gitu ya. Jadi kalau di NMR itu kan kita tahu bahwa oh tinggi ini gara-gara memiliki tetangga berapa gitu. Kalau tetangga banyak maka dia akan tinggi. Kalau tetangganya sedikit dia akan rendah. Itu karena pengaruh C atau pengaruh pada ini apa rotasi dari elektronnya ada pada atom itu. Ya, nilainya sama dengan tetap nilainya sama dengan paling tidak itu kelipatan setengah atau min setengah ya sebagai ini sebagai ya jadi lebih lanjut ketika saya katakan tadi ya ketika atom itu berotasi gitu ya sorry berevolusi kemudian elektronnya itu berevolusi kemudian dia merotasi gitu ya masing-masing akan menimbulkan eh, momentum angular ya baik itu momentum angular gara-gara dia berotasi atau momentum angular gara-gara dia berevolusi gitu ya. Nah, ketika suatu bisa dibayangkan ya, ketika suatu elektron itu berotasi, dia memberikan arah yang sama dengan arah momentum angular bidangnya, momentum angular orbitalnya, maka ini dikatakan sebagai high energy atau kita kita bisa membayangkan ketika momentum dia berevolusi itu memberikan momentum angular yang sama dengan arah momentum angular spin ya, momentum angular intrinsik dari elektronnya berotasi gitu ya. Maka ini sama dengan energi tinggi gitu ya. Energi tinggi atau nilainya bisa jadi min setengah gitu ya atau eh, ini sorry bukan min setengah. Nanti tambah kacau kalau min setengah. Bisa dibayangkan ketika area di mana elektron itu harus memiliki energi momentum angular yang selaras dengan momentum angular orbital, itu kan dikatakan energi tinggi. Tapi kalau ternyata momentum angularnya itu berlawanan dengan momentum angular orbitalnya itu berlawanan arahnya dengan momentum angular dari spin, ya, maka dikatakan energinya rendah, energi stabil gitu ya. Nah, ini yang menjadikan ketika dalam aturan ini ya eh, eh, larangan Pauli gitu ya. Ya, Pauli ketika kita mengisi elektron dalam satu orbital itu akan searah dulu ya, searah dulu. Searah dulu ini maksudnya eh, supaya energinya rendah dulu gitu ya. Ya, aturan Han kan ngomong bahwa elektron itu akan mengisi orbital pada energi yang rendah dulu baru yang tinggi gitu ya. Nah, yang rendah dulu itu artinya harus spinnya harus sama dulu gitu ya, yaitu spin rendah dulu. Jadi eh, orbital yang eh, berisi elektron di mana momentum angular intrinsiknya itu berlawanan dengan momentum angular secara umum ekstrisik gitu ya atau orbital momentum angular itu energinya lebih rendah dia lebih stabil gitu ya tidak perlu ini arah yang sama nanti tambah jauh dari elektron tambah jauh dari inti atom energinya begitu tinggi tapi kalau itu apa arahnya berlawanan dengan arah orbital angular momentum maka eh, energinya tidak terlalu tinggi ya kan dia berlawanan gitu ya energinya akan saling menstabilkan sehingga energinya bisa dikatakan rendah ini energi rendah ini yang diincar oleh atom-atom sorry diincar oleh elektron-elektron yang pertama mengisi suatu orbital sampai di sini apakah yang ada kata-kata saya yang bulat gitu ya atau semuanya bulat gitu ya. Tapi saya butuh masukan butuh pertanyaan butuh kalian respon apakah ada yang ingin ditanyakan enggak ya
Oke, belum. Jadi kalau sekali lagi pada akhirnya ternyata elektron yang mengisi orbital itu kalau kita kan setaunya oh setengah dulu ke atas dulu atau ke bawah dulu baru ke atas gitu ya. Atas dan bawah dalam aspek spin itu ada nilainya gitu ya. Karena itu terkait dengan energi loh. Kok bisa terkait dengan energi? Karena ternyata elektron itu juga berrotasi benar. Elektron itu juga berrotasi dan nilai rotasi itu menimbulkan momentum anguler dan momentum anguler itu gaya yang mendorong. Bisa dibayangkan gini, eh, mohon maaf ya. Ketika di sini apa? Di sini inti atom, kemudian di sini dia dikelilingi oleh elektron, di mana elektron itu juga ber, ya berotasi gitu ya. Oh, saya gambarnya elektron. Ya, bisa bayangkan ini inti atom gitu ya. Ini inti atom dan inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang juga berotasi gitu ya. Inti atomnya arahnya ke sana gitu ya. Kemudian, oh benar-benar. Jadi saya gambarnya harusnya ini adalah jalannya orbital gitu ya. Ini jalan dari inti atom. Ini adalah jalannya orbital gitu ya. Dan elektron yang ini di inti atom, ini jalan orbital dan elektron yang menempati orbital ini gitu ya. Itu juga berotasi dan berevolusi gitu ya. Ya, sehingga bisa dikatakan gini, kalau orbital momentum angular orbitalnya yang ini nilai L-nya ini ya, itu ngarahnya ke sana gitu ya. Dan ini juga memberikan arah ke sana gitu ya, maka akan ada potensi bahwa orbital ini akan menjauh dari inti atom gitu ya. Kalau dia menjauh, dia harus melawan energi ya, karena ini ada ini energi energi tarik menarik gitu ya, supaya orbitalnya atau elektronnya nggak lari itu kan butuh pengikat ya. Ketika dia menjauh, maka energi pengikatnya juga tinggi gitu ya. Dan untuk memenuhi itu hanya elektron-elektron yang berenergi tinggi saja yang bisa menempati itu. Nah, logikanya seperti itu. Tapi kalau ini elektronnya, inti atomnya, gitu ya, elektronnya itu memiliki spin orbital rendah, gitu ya. Ini eh, dia mau ke sana, gitu ya. Tapi ininya mau ke sini, gitu ya. Jadi kan bertolak menolak sehingga dia menstabilkan sehingga energinya tidak terlalu tinggi. Nah, energi elektron yang berenergi tidak terlalu tinggi bisa menempati. Itu adalah filosofinya untuk ya, analognya untuk yang spin ke atas dan spin ke bawah. Seperti itu. Oke, baik kita lanjut lagi. Oh, ini ada latihan. Nanti kita bahas tentang ini aja ya. Ya, nanti kita akan bahas ini ketika besok ya. Besok kita akan tentang ini. Jadi tadi apa yang kita bahas pada ini bab ini itu adalah eh, atom berelektron tunggal atau lebih tepatnya kepada atom hidrogen, di mana ini kita membahas elektron yang tunggal itu memiliki banyak ini ya, banyak operator atau sudut pandang untuk dilihat itu ya. Yang pertama dari aspek energinya gitu ya, energi kinetik, energi potensial. Kemudian kita membahas juga ternyata masing-masing posisi dari suatu orbital itu memberikan dari energinya kita bisa memperkirakan average value atau nilai rata-rata gitu ya, nilai rata-rata dari masing-masing dan juga nilai ini apa nilai momentum angular dan momentum spin. Ini yang menentukan. Jadi bagaimanapun ruang dari orbital itu pasti ada nilai energinya dan nilai energinya ini dipengaruhi oleh nilai spin dan nilai momentum angular. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke oh, ke selanjutnya. Ada yang ingin dikonfirmasikan atau ditanyakan? Belum ada, Pak. Baik.
Kita masuk ke bab terakhir yang ada di kuliah kimia fisik 3, yaitu atom yang memiliki elektron lebih dari satu. Ya. Ya, tentu ini lebih rumit ya, lebih rumit daripada atom berelektron tunggal. Karena kalau elektron tunggal apapun itu gaya gaya yang berpengaruh ataupun energi yang berpengaruh itu ya kita ya hanya lihat dari satu elektron gitu ya, tidak lebih dari itu. Tapi kalau elektronnya itu lebih dari satu, maka kita tidak hanya mempertimbangkan bagaimana interaksi elektron dengan inti, tapi kita juga mempertimbangkan bagaimana interaksi antara satu elektron dengan elektron tangganya, ya. Elektron tangganya, di mana elektron tangga itu sama seperti elektron yang pertama, dia itu berotasi, berevolusi, dan juga memiliki momentum angular dan spin, dan tentu saja energinya akan berbeda. Ya, nih, ya, ini yang saya maksud gitu ya. Jadi eh, pada nilai perkiraan untuk orde nol ya, pada atom multi elektron ini mengabaikan tolakan elektron-elektron ya. Sehingga setiap elektron memiliki eh, ini apa, spin orbital momentum yang seperti atom hidrogen. Ya, tapi ini tidak layak gitu ya. Jadi untuk mempermudah saja gitu ya. Untuk mempermudah saja. Jadi tapi harusnya enggak juga gitu ya. Eh, Maksudnya ini rumit tapi eh, menyederhanakan yang lebih rumit gitu ya. Jadi ketika elektron ada dua elektron misalkan gitu ya, ada dua elektron yang mengitari satu inti gitu ya, maka eh, kembali lagi seperti sebelumnya bahwa dengan ini ya koordinat sferikal kita bisa menentukan posisi elektron yang pertama dan elektron kedua, di mana kita juga mempertimbangkan adanya gaya tarik antara dua elektron ini terhadap inti dan juga gaya tarik antara antara elektron gitu ya. Ya. Dan ini memiliki fungsi gelombang sendiri untuk elektron pertama dan eigen functionnya, dan elektron dua juga memiliki fungsi eigen function atau wave function sendiri ya. Untuk wave function elektron ya, untuk elektron lebih dari satu itu harus asimetrik. Asimetrik ini maksudnya bahwa fungsi gelombang dari elektron pertama dengan fungsi gelombang untuk elektron kedua itu nggak boleh simetrik. Kalau simetrik nanti nggak bisa dihitung gitu ya, nggak ada bedanya gitu ya. Karena itu supaya nggak simetrik itu sebenarnya ditambahkan dengan gaya memperhitungkan gaya interaksi antara elektron atau gaya tolak menolak. Tapi tadi dikatakan bahwa ini elektron itu untuk yang hydro iya apa multi elektron itu supaya mudah aspek tolak menolak antar elektron itu diabaikan, yang ada aspek tarik menarik gitu ya, seperti itu. Eh, karena itu ini mungkin gitu ya, mungkin terjadi kayak tolak menolak antar elektron kalau elektronnya itu dekatan gitu ya, lebih dekat gitu. Tapi untuk yang ini diabaikan gitu ya. Jadi fungsi gelombang orbital yang asimetrik ya, setiap elektron akan memiliki orbital spin yang berbeda sesuai dengan larangan Pauli ya. Jadi ketika tadi kan kita membahas posisi elektron, bisa jadi posisi elektron di suborbital itu bisa jadi dalam satu orbital gitu ya, dua elektron dalam satu orbital kan gitu ya. Nah, ini kan juga ini harus memiliki spin orbital yang berbeda, karena kalau spin orbitalnya sama, dia simetrik gitu ya, itu nilainya sama gitu ya, dan tidak bisa dihitung gitu ya. Nilai pendekatan dari Russell Saunders itu bilang bahwa total momentum angular dan total momentum angular orbital dan momentum angular spin dari suatu atom multi elektron itu eh, da- harus dapat diprediksi nilainya dan mengikuti pola yang sama seperti momentum angular. Kesulitannya, jadi dari keempat poin ini kesulitannya ketika suatu atom elektron dalam satu atom itu lebih dari satu gitu ya, itu berpeluang dia memiliki posisi fungsi gelombang yang sama gitu ya.
Padahal ini tidak diizinkan oleh Pauli, ya. Pauli itu bilang bahwa tidak ada, tidak boleh ada ini eh, lebih dari satu elektron, tidak boleh ada elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama, nilai n s eh, m-nya itu tidak boleh ada yang sama, kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita mendasarkan teori koordinat gitu ya, itu mungkin dia ada elektron yang memiliki fungsi gelombang yang sama. Dan kita menghindarkan itu sesuai dengan larangan Pauli. Baik, jadi dalam operator untuk energi gitu ya, operator Hamiltonian dengan prinsip mengasumsikan adanya asimetrik tadi gitu ya, maka perumusan energi kinetik dan energi potensialnya itu eh, juga tambah rumit karena ada komponen dari elektron pertama dan elektron kedua, sehingga ini eh, rumus untuk energi kinetik, ya, rumus untuk energi kinetik itu nilainya kan awalnya kan hanya ini saja kalau dia satu elektron, tapi gara-gara dia ada dua elektron, maka ada nilai tambahan tentang kecepatan gitu ya, itu dari elektron pertama dan elektron kedua, jadi tambah complicated gitu ya. Kemudian untuk energi potensial gitu ya, karena energi potensial itu nilainya sama dengan biasanya itu kan ini ya, energi potensial itu E kuadrat dibagi dengan R kan gitu ya kan, kalau dari fisika gitu ya. Jadi ini komponen ini adalah komponen yang konstanta gitu ya. Nilainya adalah E kuadrat dikalikan dengan R. Nah, E kuadrat ini kan dari elektron pertama dengan inti gitu ya, dari elektron pertama dengan inti, ya, dengan inti. Tapi di sini kan elektronnya jumlahnya dua, maka potensi untuk elektron pertama dengan inti, ya, itu ada dua untuk elektron pertama dan elektron kedua gitu ya, seperti itu. Dan ditambahi dengan gaya tarik menarik, dari gaya tarik menarik antar elektron, ya. Jadi selain elektronnya itu berinteraksi dengan inti menimbulkan gaya potensial masing-masing elektron, tapi antar elektron ini juga memungkinkan gaya tarik menarik, memungkinkan ada gaya tarik menarik, sehingga nilainya ada tambahan ini. Harusnya ini ditambahi dengan ya, nilai energi repulsion, ya, R12. Peluang adanya gaya tolak menolak antar elektron, karena elektron yang muatannya sama tidak mungkin dia tarik menarik, tapi dia pasti akan tolak menolak gitu ya. Tapi sesuai dengan asumsi tadi di awal, untuk atom yang berelektron banyak maka gaya tolak menolaknya tidak dihitung ya, untuk mempermudah sebenarnya. Dan nilai operator Hamiltonnya menjadi lebih kompleks gitu ya. Operator Hamiltoniannya menjadi lebih kompleks dan pasti akan lebih sulit untuk dipecahkan ya. Jadi persamaan operator Hamiltonian untuk perumusan Schrödinger terkait dengan energi gitu ya, itu jadi lebih rumit ya, lebih rumit. Ada komponen-komponen tambahan ya, seperti itu. Baik, jadi saya tidak menguraikan ini lebih lanjut gitu ya. Tidak enak kalau diuraikan secara online gitu ya. Tapi intinya juga operator Hamiltonian yang terfokus pada energi kinetik dan energi potensial atau perhitungan nilai energi dari suatu elektron, itu pada dasarnya nilai energi totalnya itulah gabungan dari E1 dan E2, di mana E1 dan E2 ini eh, sesuai dengan perumusan sebelumnya. Untuk energi yang ground state itu nilainya ya jadi sebelumnya gitu ya, kalian bisa cek-cek lagi di ini. Dan energi totalnya itu bisa seperti ini gitu ya. Jadi energi total untuk atom berelektron lebih dari satu, ini elektronnya dua, itu gabungan dari energi dari elektron pertama dan energi dari elektron kedua yang nilainya semacam ini gitu ya, nilainya semacam ini, minus 1,1
13,6 ini dihitung dari energi ground state dikalikan dengan nilai Z dibagi dengan N N kuadrat 1 dan N kuadrat 2 gitu ya. Seperti itu. Ya, ya ketika nilai N elektron itu berada pada kulit yang sama, tentu nilai yang ini sama, gitu ya, nilainya sama. Tapi kalau jadi nilai kulitnya itu berbeda, maka ada perubahan lagi seperti itu. Oke. Ya, ini terkait dengan iya bagaimana fungsi gelombang dari dua elektron gitu ya. Fungsi gelombang total dari fungsi gelombang dari ini orbital ground state ya, untuk ground state yang memiliki elektron lebih dari satu gitu ya, maka fungsi gelombang yang pertama dan yang kedua itu dihitung sebagai kompilasi di dalamnya gitu ya. Dan ini yang menyebabkan tambah kompleks, tambah sulit, sehingga orang menggunakan komputasi untuk membantu perhitungan ya. Itu pada akhirnya akan muncullah ini ya teori tentang komputasi ya, ilmu-ilmu teori-teori tentang komputasi. Dan komputasi ini juga eh, jalannya berbeda-beda ya, ada pendekatan-pendekatan yang berbeda seperti yang kayak tadi. Ada juga teori yang menghitung energi dengan, kalau tadi kan di awal kita mengabaikan tolakan antara elektron, tapi ada juga yang teori komputasi yang juga tidak mengabaikan tolakan antara elektron. Itu biasanya lebih valid daripada yang ini yang mengabaikan. Semakin banyak pengabaian, semakin banyak ya asumsi-asumsi ya, maka nilainya akan valid ya. Tapi kalau mempertimbangkan koreksi lebih sedikit pengabaian gitu ya, maka datanya akan lebih valid ya. Seperti itu. Walaupun kalau di komputasi itu selain nilai energi itu ada ini jalan untuk mencerna itu dalam bentuk istilahnya basis set ya. Basis set itu adalah eh, satu set ini apa pengaturan gitu ya, satu set pengaturan yang digunakan yang di dalamnya berisi seberapa banyak ya pengasumsian atau ini ya pengabaian yang digunakan gitu ya. Itu ada istilahnya basis set ya. Jadi itu juga yang menentukan ini seberapa valid data yang dihasilkan atau tidak, basis set mana yang digunakan ya, seperti itu. Baik, ini sekitar ini ya. Tadi saya katakan bahwa dalam suatu perhitungan elektron yang atom yang berelektron lebih dari satu, maka fungsi eigenfunctionnya atau wave function dari masing-masing elektron itu tidak boleh simetrik ya, tapi yang boleh itu adalah asimetrik ya. Di sini gambar sederhana saja. Sebenarnya yang dikatakan simetrik dan asimetrik itu seperti apa gitu ya. Jadi saya mulai dari gambar dulu supaya dicerna gitu ya. Kalau kita ini misalkan ada dua elektron dengan saya labeli elektron pertama dan elektron kedua gitu ya, di mana dia itu berinteraksi dengan inti gitu ya, berinteraksi dengan inti, berkeliling apa? Bukan berkeliling, berevolusi terhadap inti gitu ya. Jadi dia muter, dua elektron ini muter terhadap inti gitu ya. Suatu elektron ini masing-masing memiliki wave function, eigenfunction, memiliki fungsi sendiri gitu ya. Dan fungsi itu eh, ini ya menggambarkan energi di dalamnya dan menggambarkan posisinya dalam dalam atom gitu ya. Eh, ya. Jadi ketika suatu fungsi dari dua elektron itu nilainya sama dengan jadi misalkan kalau kita lihat gambar ini ya, gambar ini ketika dia berrotasi gitu ya, berrotasi dia akan menjadi, sorry, ketika dia direflekkan gitu ya,
Oh ya, ketika dua ini itu berrotasi, gitu ya. Misalkan dia mengelilingi intinya ada di sini. Sorry. Ketika intinya itu ada di sini, gitu ya. Kemudian elektron ini berevolusi, gitu ya. Maka jatuhnya yang ini akan ada di sini dan yang ini berada di sini, ya. Bisa dibayangkan ketika ini berputar gini, ya, berputar gini, maka akan ketahuan seperti ini, ya. Sehingga apa? Ketika nilai eigenfunction 1 dengan 2 itu sama dengan 2 dengan 1, gitu ya. Interaksi eigenfunction antara ini itu sama dengan ini, gitu ya. Atau lebih tepatnya ketika lebih gampangnya itu ketika kalau di sini ada inti, kemudian ini geraknya itu seperti berrotasi mengelilingi inti, maka fungsi gelombangnya adalah fungsi gelombang simetris. Dan ini yang tidak digunakan dalam perhitungan ini. eh, Perumusan Schrödinger untuk penetapan energi di atom berelektron lebih dari satu, gitu ya. Tadi kan janjinya bahwa eigenfunction itu asimetrik, gitu ya. Kalau bukan simetrik, kalau simetrik nggak bisa dihitung. Ya, maksudnya gimana kalau dia itu fungsi gelombang itu asimetrik? Fungsi gelombang asimetrik itu gambarnya seperti ini. Ini bukan berotasi, tapi ini direfleksikan, gitu ya. Ketika so- ini yang nggak boleh, ya, ini yang simetrik yang tidak dihitung, gitu ya. Nah, ketika ada 2 elektron kemudian dia melingkari inti, tapi perhitungan posisinya elektron itu tidak berotasi, tapi dia eh, direflekkan, gitu kan. Semacam ada kaca di sini, maka satu itu jadi di sini, dua itu jadi di sini, maka ini dikatakan sebagai asimetrik. Dan ini yang dihitung, ini yang bisa menggambarkan posisi elektron, gitu ya. Nah, salah satu pendalaman untuk pengkajian ini elektron pada atom berelektron lebih dari satu, maka fungsi eh, gelombang dari satu elektron dengan elektron yang lain, gitu ya, itu bukan simetris tapi asimetris, ya. Jadi kalau simetris itu memungkinkan kita akan ada ini istilahnya apa? Istilahnya itu commute, ya, commute, ya. Fungsi gelombang itu commute sehingga tidak bisa membedakan antara elektron satu dengan elektron dua. Ini sekedar kajian bagaimana mendalami perumusan dari Dirac, ya, dari Dirac sebelumnya. Jadi istilahnya asimetrik itu kalau fungsi gelombangnya itu 1/2 itu nilainya adalah minus kebalikan dari 2/1. Ya, satu partikel memerlukan symmetric coefficient. Oke. Jadi ketika suatu partikel itu berada pada ketika partikel berada pada fungsi gelombang yang simetris itu dikatakan sebagai bonos, ya. Sedangkan eh, Sedangkan ketika partikel-partikel elektron ini berada pada kondisi asimetrik namanya fermion, ya, fermion, bonus dan fermion, ya. Jadi elektron yang bisa dihitung dalam mekanika kuantum dengan perumusan yang ada saat ini itu harus memiliki kondisi yang fermion, ya, bukan yang bonus. Seperti itu. Ya, kemudian saya pernah dengar elektron Fermi nggak, ya? Elektron Fermi. Apa kalian pernah dengar elektron elektron Fermi, ya, benar? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Jadi ada istilah elektron Fermi nanti itu, yaitu elektron-elektron yang berada pada posisi yang tadi asimetri dengan elektron yang lain. Itu dikatakan sebagai Fermi. Dan energinya, gitu ya, energinya dikatakan sebagai kalau di semikonduktor itu ada nilai energi Fermi, gitu ya. Energi Fermi dalam semikonduktor nanti ketika mendalami bidang material kemudian ini ber, ber em, ya material semikonduktor, gitu ya. Ketika ada band gap itu ada istilah energi Fermi. Di mana energi Fermi itu energi
tertinggi dari elektron yang berbeda fungsi gelombangnya dengan energi yang lain. Artinya ini adalah energi jatuhnya ini adalah energi yang paling kecil yang diakui gitu ya pada suatu band gap. Ya namanya energi Fermi. Ya, itu berasal dari istilah fermion. Fermion itu fungsi gelombang dari suatu dua elektron yang bersifat asimetrik. Ya, ada istilah bonus dalam fermion. Oke. Ya, oh ini sekedar ini ya, ini harus ditulis gitu ya. Ya, jadi suatu jalan yang paling sederhana untuk membuat fungsi gelombang dari dua elektron ya sesuai asimetrik itu membutuhkan a second term that is negatif, membutuhkan suatu nilai nilai tambahan gitu ya. Ya, jadi yang nilainya merupakan negatif dari yang pertama ini. Jadi kalau yang tadi itu kan dikatakan bahwa kalau kepingin kalau fungsi gelombang satu terhadap dua itu sama dengan fungsi gelombang dua terhadap satu maka nilainya simetrik. Tapi kalau satu ke dua itu nilainya minus dari dua per satu itu menjadi asimetrik. Untuk menjadikan asimetrik itu butuh komponen apa? Butuh komponen C gitu ya. C ini nilai yang digunakan untuk menjadikan fungsi gelombang dari dua elektron itu menjadi asimetrik ya. Nah, nilai C. C itu dapatkan dari mana? C kemudian didapatkan dengan ini eh, dengan probability gitu ya, probability. Nah, eh, di sini diketahui kita baca saja bahwa nilai spin orbital dari fungsi gelombang pertama dan kedua itu bisa jadi asimetrik tapi memiliki nilai yang identik ya. Karena itu spin orbital cannot occur more than one. Karena itu elektron yang berada pada satu orbital gitu ya, spinnya tidak boleh sama. Ketika spinnya fungsi gelombang spinnya itu sama, maka dia nilainya asimetrik. Tapi di sini dibikin anti simetrik ya. Karena itu kalau yang dalam satu orbital pada endingnya gitu ya supaya asimetrik maka kalau elektron menempati satu orbital maka satunya ke atas satunya ke bawah gitu ya. Asumsinya ini asimetrik gitu ya. Nah, sehingga tidak memungkinkan elektron itu dalam satu orbital itu memiliki dua elektron dalam satu orbital itu bersifat simetrik ya dengan arah yang sama karena ini nanti akan melanggar aturannya dari Pauli gitu. Di mana Pauli itu secara umum larangan Pauli itu kan ini bilang bahwa tidak mungkin sederhananya tidak mungkin ada elektron yang memiliki nilai sama dengan elektron yang lain gitu ya seperti itu. Tapi pada dasarnya Pauli itu ngomong bahwa eh, dalam suatu fungsi gelombang orbital asimetrik gitu ya the spin spin orbital yang sama tidak akan terjadi ya satu di antara yang lain ya atau statement of Pauli equation is atau Pauli juga bilang bahwa pada suatu orbital asimetrik fungsi gelombang orbital asimetrik tidak ada dua elektron yang menempati suatu spin orbital yang sama. Ini menjadi larangan Pauli yang paling umum gitu ya. Jadi jadi pada akhirnya tidak ada suatu elektron yang memiliki energi yang sama gitu ya dalam atom. Kemudian nilai C ini jadi penting ya karena nilai C ini menentukan supaya dua fungsi gelombang ini menjadi dari dua elektron itu menjadi asimetrik gitu ya. Seperti itu. Dan penentuan nilai C ini bisa jadi krusial gitu ya karena eh, ketika nilai C ini nggak ada maka fungsi gelombang itu tidak akan jadi asimetrik sehingga tidak bisa ditentukan. Seperti itu. Oke, authentication because the spin orbital of orthogonal. Oh ini yang ini sebagai contoh hydrogen like hydrogen light ya orbital. Ya, jadi saya akan menjelaskan ini lebih lanjut gitu ya nanti ketika ada waktu lagi gitu ya.
Juga nggak enak kalau dijelaskan di sini. Ya, jadi masih panjang nih. Jadi tadi, jadi ketika membahas tentang ini ya, orbital antar dua elektron dalam satu orbital ataupun elektron atom yang berelektron lebih banyak, aspek asimetrik ini menjadi sangat penting ya. Kemudian ini jadi tidak enak gitu ya. Ketika fungsi gelombang untuk dua elektron yang satu itu yang berada pada satu orbital ini seperti ini. Ada berada satu orbital. Nah, ini nilainya nilainya 2s 2s. Satu itu elektron pada orbital 2s, yang satu lagi pada orbital 2s juga. Jadi ada pada satu orbital. Tapi kalau elektronnya ini berbeda, nilainya berbeda orbital gitu ya, maka ada fungsi gelombangnya ada lebih dari satu gitu ya. Ada 4 di sini ya, langsung 4, di mana ini mempertimbangkan misalkan ini elektronnya pada satu orbital di 1s, satunya lagi orbital di 2s ya. Nah, di mana ini fungsi gelombangnya akan berbeda gitu ya. Nah, karena ini mempertimbangkan ketika ada dua elektron kemudian orbitalnya itu berbeda, dia menempati orbital yang berbeda, maka tidak hanya tadi tolakan itu diabaikan, tapi mungkin ada interaksi antara elektron di orbital yang pertama dengan elektron di orbital yang kedua. Ini yang apa eh, kemungkinannya yang bisa terjadi ya. Ada fungsi gelombang satu, ada fungsi gelombang dua, fungsi gelombang tiga, dan fungsi gelombang empat. Ini kalau jumlahnya dua ya, elektronnya menempati orbital yang berbeda ya. Jadi eh, karena banyaknya fungsi gelombang ini nilai energinya kan juga banyak, otomatis lebih complicated. Karena itu eh, dalam dalam kita menyusun elektron itu, ketika elektronnya dua maka dia pasti akan mengisi orbital yang sama dulu ya, kulit yang sama dulu, baru dia naik ke orbital kedua ya. Karena apa, probability-nya banyak ketika elektron itu ini eh, apa probability untuk eigenfunctionnya, fungsi gelombangnya itu banyak gitu ya. Dan masing-masing fungsi gelombang itu memiliki nilai energi gitu ya. Dan nilainya tentu difference-nya akan tinggi, sehingga tidak mungkin untuk ini yang memenuhi energi itu. Yang paling mungkin elektron, kalau ada elektron dua, dia menempati orbital yang satu kulit dulu gitu ya. Nah, karena itu interaksinya lebih lebih simpel. Baru menempati, kalau elektronnya berjumlah lebih, maka dia menempati yang lain. Oke. Bisa dibayangkan juga kalau jumlah elektronnya lebih dari dua, tiga, dan lain sebagainya, itu akan sangat rumit. Oke. Kemudian bagaimana untuk momentum angular? Tadi kan energi ya, yang kita bahas tadi fungsi gelombang jatuhnya ke energi, kinetik dan potensial pada masing-masing posisi elektron. Nah, kemudian bagaimana dengan ini momentum angular kalau dia elektronnya lebih dari satu ya? Nah, berarti saya katakan ada nilai shift ya, ada nilai J. Nah, C itu juga berlaku untuk ini atom lebih dari elektron yang lebih dari satu, atom yang elektronnya lebih dari satu ya. Sehingga kalau ada tambahan gitu ya, ada tambahan kalau kita elektronnya itu hanya satu, kita mengenal momentum angular square atau momentum angular orbital sama momentum angular dari spin gitu ya. Tapi kalau elektronnya lebih dari satu, ada juga istilah J atau pergeseran atau shift tadi. Sehingga operator untuk momentum angular pada elektron yang lebih dari satu, pada atom yang elektronnya lebih dari satu, itu komponennya ketambahan J ya. Operator J square, kemudian J pada sumbu Z, momentum orbital momentum angular square sama momentum angular yang sumbu Z, spin
pada spin square momentum angular intrinsik ya, atau dan ditambah dengan momentum angular spin ya, yang pada sumbu Z dengan nilai seperti ini gitu ya. Jadi nilai J square itu sama dengan sama seperti nilai L sebelumnya gitu ya. Ini kan sama, jadi ganti J saja gitu ya. Dan spin juga nilainya hampir sama ya. Masing-masing nilainya sama ya. Eh, tapi beda ini aja konteksnya gitu ya. Jadi momentum pada akhirnya momentum angular gitu ya, atau momentum spin nanti ketambahan juga kalau elektronnya lebih dari satu, ada momentum shifting ya, eh, momentum angular juga nilainya shift gitu ya. Karena eh, kenapa kok ada tambahan nilai J ini ya, di mana dia hanya kombinasi antara L dan S gitu ya. Kembali lagi ketika elektronnya itu berada pada satu orbital ataupun orbital yang lain, dia juga memiliki rotasi dan revolusi kan gitu ya. Revolusinya sama, tapi rotasinya bisa jadi beda. Dan itu menimbulkan nilai C yang berbeda juga. Dari ini kemudian perbedaan level energi untuk elektron tadi itu juga akan memberikan pengaruh, atau sorry, atau momentum angular pada masing-masing itu memberikan pengaruh pada energi. Kemudian Russell Saunders itu pada akhirnya ini memberikan simbol terhadap ini. Walaupun kita sudah tahu simbolnya ini ya, kita juga mengadopsi ini pada untuk atom hidrogen gitu ya, di mana simbol suborbital ya dengan simbol SPD dan seterusnya gitu ya. Pada dasarnya kita menggunakan ini. Oke. Oke, jadi nilai ya. Jadi ini sebenarnya yang mengulang yang tadi tentang momentum angular orbital maupun yang spin ya, nilai L dan nilai S, di mana masing-masing itu pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada nilai orbital, suborbital ya, suborbital dan juga nilai spin. Nah, seperti itu. Ya, ini mungkin akan saya jelaskan nanti ketika ini ya, ketika kita ketemu di offline, ya, seperti itu. Baik, ada ini nanti kita lanjutkan di offline ya. Oke, ya, saya kira itu untuk saat ini ya, kuliah kita di siang hari ini. Jangan lupa bahwa kita memiliki kuliah lagi di besok ya. Besok pukul berapa? Pukul 1 siang, Mbak. Pukul 1. Ini kalau misalkan diundurkan jam 2 gitu memungkinkan nggak? Jam ke 1 siang itu kan jam 7.08 ya. Kalau misalkan jam 9 kalian ada ini, ada kegiatan, ada kuliah, ada kuliah nggak? Yang ada kuliah nggak, Cuk? Nggak ada ya? Baik. Kalau gitu kita mulai jam 2 ya. Karena jam satu kebetulan ada kegiatan saya. Ya, gitu. Baik, nanti kita ketemu offline pukul 2. Eh, Kemudian saya share untuk yang ini. Kita kembali ke sini. Saya ingin ini Adinda. Oh, sudah. Aji, Ada, Pak.
Aji ada, Aisyah, Asyana, sorry. Hadir, Pak. Ahmad Pradio, nggak ada. Alifia Kurnia Sari, Hadir, Pak. Anugrah Dana, nggak ada. Desi Adelia, Saya, Pak, Desi Adelia. oke. Kemudian Desi Ratnaningrum, nggak ada. Dewi, Permisi. sebentar. Desi Ratnaningrum nggak ada ya. Kemudian Dewi Marini, Dewi Hadir, Mar, Pak. Hadir, Pak. oke. Dimas, ada Dimas? Dimas nggak hadir. Fauzia Hana Firdaus, Hadir, Pak. oke. Horiatul, Hadir, Pak. kemudian Mahardika, Mahardika nggak ada. Mahendri, Mahendri nggak ada. Muhammad Rafi, Muhammad Rafi nggak ada. Muhammad Rohim, Hadir, Bapak. oke. Naufal, Naufal ada? Nggak ada. Putri Ajeng, Hadir, Pak. oke. Valdika ada? Valdika? Valdika nggak ada. Rivaldi Saifuddin, kemudian Syahrani, Syahrani hadir, Pak. oke. Syahrofi, Hadir, oke. Pak. Syahrofi, kemudian Siti Nur Hidayah, Hadir, Bapak. oke. Yunanda, Yunanda nggak ada. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu besok jam 2 ya. Saya izin menutup. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.